Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, keberhasilan dan kenikmatan di akhirat merupakan buah dari amal manusia ketika di dunia. Seperti seseorang yang mengharapkan kesuksesan dalam dunia pekerjaannya, maka ia harus sungguh-sungguh dalam bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Demikian pula halnya dalam ibadah, di mana seyogyanya ibadah itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, sebab ibadah yang baik dan sungguh-sungguh akan berbuah manis baik saat kita di dunia, terlebih di akhirat nanti. Dan salah satu kunci untuk mampu meraih manisnya buah dari amal kita adalah pekerjaan yang dilakukan dengan istiqamah. Kaum muslimin rahimakumullah, istiqamah adalah sebuah istilah dalam bahasa Arab yang bermakna konsisten atau teguh dalam melaksanakan kegiatan atau ibadah. Kata dasar dari istiqamah adalah qoma yaqumu, yang arti berdiri, kemudian menjadi istiqamatun, mengikuti wazan istaf'alun, yang bermakna mendirikan dengan sungguh-sungguh atau konsisten serta teguh. Kaum muslimin rahimakumullah, setiap orang beriman mesti mendambakan untuk dapat melakukan kebaikan secara konsisten dan istiqomah. Bahkan tanpa kita sadari bahwasanya hampir setiap hari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan pribadi yang istiqomah, yakni ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Kata al-mustaqim dalam ayat ini dimaknai dengan jalan yang lurus, yang bermaksud atau yang dimaksud adalah jalan orang-orang terdahulu dari salafus saleh. Kata al-mustaqim ini satu akar kata dengan kata istiqamah yang menjadi unsur penting dalam ibadah kita. Kaum muslimin rahimakumullah, sikap istiqamah begitu didambakan, sebab selain mampu membimbing kita pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga memiliki nilai yang tinggi baik saat di dunia maupun di akhir kelak. Sebagaimana tersirat dalam surat Fussilat ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu merasa takut dan khawatir atau bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang mengatakan dan mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan, memelihara, memberi rizki yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian mereka tetap teguh dalam pendiriannya, maka para malaikat akan turun untuk mendampingi mereka pada saat-saat diperlukan. Kapan itu? Yakni diantaranya adalah pada saat
orang tersebut meninggal dunia dan berada di dalam kubur dan dihisab di hari akhirat nanti, sehingga segala urusan atau kesulitan yang mereka hadapi terasa ringan. Adapun yang dimaksud dengan kalimat alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian itu khawatir dan bersedih. Menurut para ulama, menurut Waqi' dan Ibnu Zaid, kepada orang-orang yang beriman itu, para malaikat akan berkata, tidak alla takhafu, jangan khawatir terhadap urusan akhirat atau menghadapi hari kebangkitan dan hari perhitungan nanti. Mereka juga tidak perlu tahzanu atau bersedih, yakni terhadap urusan-urusan dunia yang luput dari mereka, seperti berhubungan dengan keluarga, anak maupun harta dan lain sebagainya, disebabkan kemudahan dan keringanan akan mereka dapat ketika mereka mengambil jalan istiqamah. Pada bagian ayat ini jelas dinyatakan bahwa para malaikat mengatakan kepada orang-orang yang beriman agar bergembira dengan surga yang telah dijanjikan para rasul. Mereka pasti masuk surga dan akan kekal di dalamnya. Kaum muslimin rahimakumullah, menyangkut pentingnya sikap istiqamah dalam menjalankan perintah agama, pernah terjadi satu dialog Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat, di mana dikisahkan dari Abu Amr atau Abu Amr Sufyan bin Abdullah. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Qala qul amantu billah fastaqim. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku dalam agama Islam satu ucapan yang mencakup seluruh perkara Islam, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada orang lain setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda atau menjawab, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dalam ucapan itu. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, sayangnya hal diakui atau tidak, melakukan sesuatu perintah agama secara istiqamah bukanlah perkara yang mudah. Banyak faktor yang membuat seseorang goyah dari niat awalnya hingga akhirnya berbelok dari jalan yang lurus yang diinginkan dirinya atau Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mengantisipasi adanya godaan tersebut dibutuhkan langkah-langkah yang dapat mendorong kita melakukan ajaran agama secara istiqamah. Kaum muslimin rahimakumullah, berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar kita tetap istiqamah dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas atau mengikhlaskan, memurnikan niat. Hal pertama yang kita lakukan ini agar akan tetap istiqamah adalah memiliki keikhlasan, memurnikan semua kegiatan yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah dalam melakukan ibadah atau pekerjaan apapun menghadirkan yang lain di dalam pikiran kita selain Allah Subhanahu wa taala, dan usahakan untuk melakukan segala hal dengan ikhlas agar benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, langkah yang dapat kita lakukan atau strategi yang kita lakukan adalah lakukan amal itu secara bertahap. Artinya, mulailah melakukan ibadah dari hal-hal yang kecil, yang ringan, namun dilakukan secara kontinu atau rutin. Sebab hal yang demikian lebih baik daripada perkara yang besar namun hanya dalam wacana dan tidak pernah kita lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla."
Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus-menerus walaupun sedikit. Artinya, lebih baik kita membaca Al-Quran sehari 1 atau 2 ayat atau selembar setiap hari daripada kita membacanya 1 juz, namun itu kita lakukan setiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, maka na'udzubillah kalau hanya setahun sekali hanya membaca 1 juz dari Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah. Adapun perkara yang ketiga yang dapat kita lakukan sebagai strategi menjadi pribadi yang istiqamah adalah bersabar. Sikap sabar tidak selalu identik ketika seorang mendapat musibah saja. Namun, dalam menjalankan perintah agama pun ada tuntutan agar kita sabar. Hal ini sebabkan istiqomah itu sendiri adalah hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Sehingga kita harus benar-benar memaksakan diri kita dalam kebaikan yang kita inginkan. Jika sudah terbiasa melakukan kebaikan tersebut atau yang kita inginkan, maka insya Allah akan terasa ringan dan mampu merubah status ibadah tersebut dari yang awalnya adalah kewajiban menjadi kebutuhan, kemudian meningkat menjadi kenikmatan. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun perkara yang 4 adalah dengan bergaul dengan orang saleh. Tip tetap istiqomah ini atau bergaul dengan orang saleh ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalul jalisus salih wal jalisus su'i kamasali sahibil misk wa qiril haddad la ya'dumuka min sahibil misk imma tashtari aw tajidu rihahu wa qirul haddadi yahruku badanaka aw thawbaka aw tajidu minhu rihan khabithah. Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi misk atau minyak misk dengan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk, engkau bisa membeli darinya atau minimal engkau mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika tidak mendapati badan atau pakaian pun hangus, minimal engkau dapat bau yang tidak enak. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis ini berkata bahwa hadis ini satu, menunjukkan tentang larangan kita berteman dengan orang yang merusak agama dan dunia kita. Dan yang kedua adalah hadis ini mendorong kita agar bergaul dengan orang-orang yang memberikan manfaat dalam agama dan dunia kita. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun yang terakhir sebagai langkah menjadi pribadi yang istiqamah adalah doa. Tip tetap istiqamah yang kelima yaitu doa, atau dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memohon pada Allah untuk diberi hati yang teguh dalam menjalankan perintahnya. Dan doa yang paling sering dipanjatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalimat ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Kaum muslimin rahimakumullah, dari urian di atas kita dapat mengerti betapa sikap istiqomah dalam kebaikan, utamanya ialah ibadah, adalah hal yang sangat penting, namun kita tidak mudah dalam melakukannya, hingga kita membutuhkan strategi atau langkah-langkah seperti ikhlas, melakukan secara bertahap, sabar, bergaul dengan orang soleh, dan diakhiri dengan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan langkah-langkah tersebut menjadikan keimanan kita menjadi kokoh, yang mana hanya keimanan kokohlah yang akan mengantarkan pelakunya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ulasan tentang arti istiqomah dan langkah-langkahnya yang bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan serta motivasi agar selalu menjalankan perintah Allah
dan menjauhi larangan secara istiqomah. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.